Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita ucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Dan yang kedua, dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktekkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai dalam materi pembelajaran hari ini. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dalam mata pelajaran IPA. Nah, tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Nah, kali ini yang akan kita pelajari di materi IPA kita adalah bagaimana cara membuat magnet. Nah, perhatikan di sini Miss Eka tampilkan percobaan membuat magnet. Nah, untuk percobaan yang pertama, tujuan percobaan yaitu membuat magnet dengan cara digosokkan. Alat dan bahannya ada 3. Yang pertama sudah jelas magnet, kedua itu ada paku berukuran besar 1 buah, dan yang ketiga ada paku berukuran kecil 15 buah. Nah, untuk percobaan yang pertama, di sini alat dan bahannya sudah jelas magnet dan paku ya, baik paku yang berukuran besar dan juga berukuran kecil. Nah, perhatikan langkah-langkah percobaan. Pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Yang kedua, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Yang ketiga, catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Dan yang keempat, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Kemudian, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Nah, setelah itu catat kembali ada berapa jumlah paku kecil yang menempel. Nah, kemudian yang ketiga kalinya, gosok kembali paku besar tersebut satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Kita ulang lagi bahwa setelah digosok, kemudian paku besar itu diminta untuk ditempelkan ke paku kecil. Nah, catatlah ada berapa paku yang menempel. Jadi abang kakak, untuk percobaan yang pertama yaitu membuat magnet dengan cara digosokkan. Di sini kamu membutuhkan magnet, sudah jelas. Kemudian ada paku besar. Nah, nantinya paku besar kamu diminta untuk menggosokkan. Ingat ya, digosokkan dengan satu arah, tidak dua arah atau tidak bolak-balik. Itu cara yang salah. Jadi digosok satu arah. Nah, kemudian setelah paku besar itu kamu gosokkan, kamu dekatkan atau tempelkan ke paku-paku kecil. Nah, kamu lihat ada berapa jumlah paku kecil. Nah, di sini kan ada 3 kali melakukan percobaannya. Baik, pertama itu digosok sebanyak 5 kali, kedua 15 kali, dan yang ketiga 30 kali. Nah, kamu nanti bisa membedakan apa yang terjadi pada ketiga kali percobaan tersebut dengan perbedaan waktu menggosok paku besarnya. Nah, jika kamu memiliki alat dan bahan, silahkan kamu lakukan di rumah. Percobaan yang kedua yaitu tujuan percobaan membuat magnet dengan cara induksi. Nah, ini yang kedua, alat dan bahan di sini ada 4. Yang pertama magnet, yang kedua penggaris, yang ketiga paku besar, dan yang keempat paku kecil. Nah, perbedaan dengan percobaan pertama itu hanya di sini dengan cara induksi ini kita membutuhkan tambahan penggaris ya. Kalau di percobaan sebelumnya itu kan hanya magnet berikut dengan paku besar dan kecil. Kali ini ditambahkan penggaris, jadi ada 4 ya abang kakak alat dan bahannya. Nah, langkahnya yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Kemudian dekatkan paku kecil ke paku besar. Jadi dia berderet ya abang kakak, dimulai dari magnet, kemudian paku besar dengan jarak 6 cm. Nah, di depan paku besar ada paku kecil.
Kemudian catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Nah, lakukanlah hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Sama seperti percobaan sebelumnya, di percobaan kali ini kamu juga diminta untuk mengulang-ulang dengan jarak yang berbeda. Kalau tadi di percobaan pertama diminta dengan jumlah gosokan paku ke magnet yang berbeda. Nah, kali ini juga jarak dari paku besar ke magnet yang berbeda. Dimulai dari 6 cm, kemudian didekatkan kembali 4 cm, kemudian 2 cm sampai 1 cm. Nah, nanti kamu akan melihat semakin dekat jarak paku besar ke magnet, maka bagaimana keadaan paku kecil yang menempel pada paku besar. Apakah semakin banyak atau tetap sedikit atau sama saja. Nah, nanti silahkan kamu perhatikan percobaan kamu. Ini tidak Miss Eka wajibkan, tapi jika memang kamu memiliki alat dan bahannya, silahkan kamu coba di rumah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Nah, yang terakhir di sini ada percobaan yang ketiga, yaitu membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, kalau di sini alat dan bahannya ada yang berbeda. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu baterai, yang kedua itu ada kawat sepanjang 15 cm. Nah, yang ketiga itu ada paku besar, dan yang keempat ada paku kecil. Nah, perbedaannya dengan percobaan yang pertama dan kedua tadi, kalau di percobaan kedua dengan cara induksi itu menggunakan penggaris, tambahan penggaris. Kalau di percobaan magnet yang ketiga, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik, tidak membutuhkan penggaris, hanya saja diganti dengan baterai dan kawat. Langkah percobaannya sebagai berikut. Yang pertama, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Jadi sebanyak 5 lilitan ya abang kakak. Nah, pertama lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali atau 5 lilitan. Yang kemudian yang kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Nah, kalau kamu pernah melihat baterai, nih saya yakin pasti pernah ya, baik itu baterai remote di rumah, baterai senter, kemudian kamu juga biasanya anak laki-laki ini memiliki mainan yang menggunakan baterai. Nah, baterai itu kan memiliki kutub positif dan kutub negatif. Nah, tadi setelah kamu melilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali, nah kan ada ujung kawat baik sisi kanan maupun sisi kiri. Nah, silahkan kamu tempelkan masing-masing ujung kawat tersebut ke kutub positif dan ke kutub negatif dari baterai. Jadi nantinya kedua kawat tersebut akan terhubung ke baterai tersebut. Nah, selanjutnya dekatkanlah paku besar pada paku kecil. Nah, catat pada tabel apa yang terjadi. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Kembali lagi seperti percobaan yang pertama dan kedua. Di sini juga kamu diminta untuk mengulang beberapa kali. Nah, dengan tujuan kamu nantinya diminta untuk membedakan apa yang terjadi pada hasil percobaan kamu jika untuk yang ketiga ini lilitan pada kawat itu kamu tambah jumlahnya, kamu lebih banyak melilitkan kawat tersebut pada paku besarnya. Nah, dimulai dari 5 kali. Ketika sudah kamu hubungkan kawat tersebut ke baterai, begitu kamu dekatkan bagaimana atau berapa paku kecil yang menempel pada paku besar. Kemudian selanjutnya kamu ubah lilitannya menjadi lebih banyak, yaitu 10 kali. Nah, lihat apakah ada perubahan. Begitu juga ketika kamu melilitkan kawatnya menjadi 20 kali lilitan. Nah, jadi abang kakak, kembali misalnya ingatkan, ini tidak wajib, ini tidak diharuskan kamu untuk melakukannya. Tapi jika memang di rumah kamu dan di sekitar kamu memadai alat dan bahannya, silahkan kamu lakukan percobaan tersebut. Dengan tujuan untuk memudahkan kamu memahami materi, kemudian menambah juga ilmu pengetahuan dan wawasan kamu. Tapi jika alat dan bahan ini tidak tersedia di rumah kamu dan menurut kamu tidak memadai untuk kamu adakan atau kamu sediakan, maka tidak dilakukan juga tidak masalah. Nah, nantinya Miss Eka akan menampilkan video yang berhubungan. Nah, video ada Miss Eka ambil dari YouTube. Nanti video tersebut berisi mengenai percobaan membuat magnet dengan cara digosok, kemudian ada juga membuat magnet dengan cara induksi, dan yang ketiga itu ada membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, nanti Miss Eka tampilkan videonya, silahkan kamu tonton. Jika memang kamu tidak melakukan percobaan, nah insya Allah video ini membantu kamu memahami
percobaan membuat magnet tersebut. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya yaitu tentang magnet. Sebelum lanjut ke materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Nah, adapun pembahasan materi kita kali ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang cara membuat magnet. Kemudian yang kedua, yaitu kita membahas tentang kegunaan magnet. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan. Nah, marilah kita simak penjelasan materi ini satu persatu. Yang pertama yaitu mulai dari cara membuat magnet. Nah, dalam membuat magnet ini terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara menggosok, kemudian yang kedua dengan cara menginduksi, dan yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar dari pembuatan magnet dengan cara digosok ini ya. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam membuat magnet dengan cara menggosok ini, yaitu kalian menggosokkan salah satu kutub magnet secara searah. Seperti ini ya. Nah, adapun cara lengkapnya dalam membuat magnet, kalian bisa simak video berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar, karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita gosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti paku-paku kecil itu dapat menempel pada paku besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Nah, benda yang dimaksud adalah benda logam ya. Di sini kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada tiang besi, kemudian ada magnet, dan benda logam yaitu besi atau baja. Adapun cara lengkap untuk membuat magnet dengan cara menginduksi, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Yang pertama, kita letakkan sebuah magnet. Kemudian meletakkan sebuah paku.
Sebenarnya untuk membuat magnet dengan cara induksi ini kita memerlukan tiang besi. Tetapi karena kita membuatnya di rumah, jadi cukup tempel saja menggunakan isolasi. Nah, posisi antara magnet dan benda logam harus diberi jarak ya. Jika sudah, kita coba letakkan benda pada paku. Apakah bisa tertarik atau tidak? Ya, ternyata paku kecil bisa menempel pada paku besar. Artinya percobaan kedua ini berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara menginduksi, yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda logam dengan magnet sehingga benda logam tersebut atau paku besar berubah menjadi magnet. Cara yang ketiga untuk membuat magnet yaitu bisa dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut dengan elektromagnet. Nah, berikut ini merupakan cara untuk membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Adapun bahan yang digunakan ada baterai, ada logam, dan juga ada kawat atau serabut tembaga. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini bagaimana cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada baterai, kemudian ada serabut tembaga atau kabel. Serabut kabel ini berasal dari sebuah kabel yang sebelumnya telah kita kupas kulitnya ya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menggabungkan kedua baterai ini, yaitu dengan mendekatkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Jadi ini adalah kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, jadi tampilannya seperti ini dengan menggunakan isolasi. Jika sudah, selanjutnya kita lilit logam atau paku yang sudah disiapkan menggunakan serabut tembaga atau kawat. Nah, ketika melilit, sisakan ujung kabel atau ujung serabut tembaga untuk nantinya akan kita hubungkan ke ujung baterai. Jadi cara melilitnya itu seperti ini ya. Nah, jika sudah sampai ujung, kita mampatkan. Jadi kita melilitnya sampai semua paku tersebut tertutup oleh serabut tembaga. Semakin banyak lilitan, maka semakin bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan serabut-serabut ini pada ujung-ujung baterai. Nah, kita tempelkan isolasi ya, karena nantinya bisa panas. Nah, ini juga kita tempelkan isolasi. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi, magnet sudah siap kita uji coba. Nah, kita siapkan paku-paku kecil juga ya. Untuk mengetahui berhasil atau tidak, mari kita dekatkan dengan paku-paku kecil. Apakah paku kecil tertarik atau tidak? Ya, percobaan ketiga berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Jadi kita tahu bahwa baterai merupakan sumber energi listrik. Nah, kalian bisa mencoba membuat di rumah ya. Semoga berhasil. Next, kita masuk ke materi yang kedua yaitu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalau tadi di mata pelajaran IPA kita sudah membahas mengenai magnet, di mata pelajaran Bahasa Indonesia kita melanjutkan materi mengenai mengisi formulir pengiriman. Nah, jadi masih ingat kan bahwa di beberapa materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya Miss Eka sudah menjelaskan bahwa ketika seseorang atau ketika suatu rumah produksi itu ingin mengirimkan barangnya, maka itu menggunakan jasa kurir. Nah, kurir itu biasanya
yang memiliki produk untuk dipasarkan sebelum dikirimkan ke kurir, maka nantinya hal yang harus dilakukan adalah si pemilik produk itu harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, kemudian itu untuk data yang lengkap sehingga tidak terjadi kesalahan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan. Jadi itulah namanya mengisi formulir pengiriman barang. Nah, di sini Miss Eka tampilkan. Nah, sebelumnya kan kamu sudah membaca petunjuk untuk pengisian formulir. Nah, di sini juga akan diulang kembali petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Kalau di materi sebelumnya Miss Eka hanya menampilkan contoh format pengisian ya, Abang Kakak. Nah, di sini Miss Eka akan menjelaskan mengenai petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, yang pertama itu ada data penerima. Jadi barang ini akan kita kirim ke siapa? Nah, jadi penerima paket atau penerima barang yang akan kita kirimkan. Yang pertama, isilah data penerima dengan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Kemudian yang ketiga, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Ini juga sudah Miss Eka katakan, contoh kalau nama Miss Eka, maka nama awal itu adalah Eka, nama akhir itu adalah Rebecca. Ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang keempat, isilah alamat lengkap penerima seperti nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Kemudian yang kelima, isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. Yang keenam, isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Yang ketujuh, isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. Yang kedelapan, isilah nomor telepon penerima. Jadi biasanya nomor telepon penerima ini memudahkan ketika si kurir sudah sampai, nantinya akan dihubungi agar paket atau barang yang dikirimkan itu sampai kepada orang yang tepat. Nah, itu tadi ada data penerima. Sekarang kita mempelajari mengenai data pengirim. Nah, untuk data pengirim sebenarnya Abang Kakak, untuk data pengirim dan data penerima itu sama. Hanya saja kalau data penerima itu untuk orang yang kita kirim barang, kemudian data pengirim ini adalah kita yang mengirimkan barangnya. Sama seperti tadi, yang pertama mengisi nama pengirim dengan huruf besar atau kapital, kedua mengisi nama awal, kemudian yang ketiga nama akhir, kemudian yang keempat isilah alamat lengkap seperti nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Sama ya seperti data penerima. Kemudian istilah kota atau kabupaten, kemudian provinsi, kode pos, dan yang terakhir adalah nomor telepon pengirim. Nah, biasanya ada data lainnya atau data tambahan. Yang pertama misalnya, tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. Kemudian tambahkan tanda tangan dan nama yang jelas pada kolom bagian kiri bawah. Yang ketiga, kolom yang berada di bagian kanan bawah itu untuk tanda tangan petugas. Nah, di materi sebelumnya ketika Miss Eka menampilkan format pengisian formulir pengiriman barang, itu kan sudah jelas ada data penerima, data pengirim, kemudian di bagian bawah sebelah kiri itu ada tempat dan tanggal kapan barang itu dikirimkan, kemudian ada tanda tangan dan nama pengirim, kemudian di sebelah kanan itu ada tanda tangan petugas atau kurir yang akan mengantarkan barang atau produk yang akan dikirimkan. Nah, inilah petunjuk yang harus kamu pahami, kemudian petunjuk yang harus diperhatikan ketika akan mengisi formulir pengiriman barang. Nah, untuk memudahkan kamu, di sini ada latihan. Kamu diminta untuk mengisi formulir berdasarkan petunjuk di atas. Nah, formulir pengiriman barang dalam negeri. Misalkan saja data penerima di sini boleh, kalau memudahkan kamu boleh misalnya data penerima itu nama teman kamu, nama saudara kamu, atau nama tetangga kamu juga boleh, tidak masalah. Yang penting nanti Miss Eka memeriksanya itu adalah ketepatan dimulai dari kerapian atau kesesuaian data penerima dan pengirim, kemudian disesuaikan menggunakan huruf kapital, begitu juga dengan alamat, provinsi. Nah, untuk data pengirim berarti ini menggunakan nama kamu, karena kamu yang diibaratkan sebagai orang yang mengirimkan barang tersebut. Kemudian nanti kamu tambahkan tanda tangan. Nah, untuk tanggal di bagian tanda tangan
untuk tanggal di bagian tanda tangan, silahkan boleh kamu ganti dengan tanggal pada saat kamu menulis. Misalnya besok kan kamu mengerjakan ini, misalnya boleh kamu buat menjadi November 2020, boleh. Nah, silahkan kamu isi nama kamu dengan nama lengkap, ingat menggunakan huruf kapital, kemudian ditandatangani. Nah, tanda tangan petugas itu juga boleh kamu tambahkan dengan misalnya kamu buat siapa nama petugasnya, boleh. Nah, silahkan kerjakan latihan tersebut di buku latihan tematik kamu. Jika sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Semangat ya abang kakak dalam mengerjakan latihannya. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah mempelajari 2 materi ya. Dimulai dari materi dalam pelajaran IPA, yaitu bagaimana percobaan dalam membuat magnet. Kemudian dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia kita sudah mempelajari melanjutkan materi kita mengenai mengisi formulir pengiriman barang. Nah, silahkan dikerjakan latihan yang diberikan. Jangan lupa untuk tetap semangat, menjaga kesehatan. Kemudian jika kamu keluar menggunakan masker dan selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat. Nah, jika ada yang kamu tidak pahami atau kurang paham, boleh kamu tanyakan melalui WA Miss Eka. Nah, kita ucapkan alhamdulillah untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya ya, abang kakak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.